Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 12, mata kuliah, evaluasi pengajaran bahasa. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi mengenai pendekatan tes bahasa. Materi ini mencakup pengertian tes bahasa serta berbagai pendekatan dalam tes bahasa, meliputi pendekatan tradisional, pendekatan diskret, pendekatan integratif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan komunikatif. Melalui pemahaman materi ini, diharapkan kita mampu mengetahui konsep dasar pendekatan tes bahasa serta penerapannya dalam penilaian kemampuan berbahasa secara tepat. Oleh karena itu, mari kita simak bersama penjelasan mengenai pendekatan tes bahasa. Selamat menyaksikan. Pendekatan tes bahasa. Menurut Zizek, dalam bukunya Principle of Educational and Psychology Measurement and Evaluation, mengungkapkan any plan, produce, or series of tasks used to obtain observation, yang artinya setiap prosedur yang direncanakan atau serangkaian tugas ataupun tes yang digunakan itu adalah untuk memperoleh observasi atau hasil. Setelah kita mengetahui pengertian tes, selanjutnya kita akan membahas tentang tes bahasa. Tes bahasa itu apa? Tes bahasa itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan bahasa seseorang. Kemampuan bahasa sendiri mengacu pada kemampuan dalam menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Kemampuan ini terlepas dari ada dan tidak adanya pengetahuan tentang teori-teori bahasa, baik penyusunan kalimat, perangkaian kata, klasifikasi kata, dan seluk-beluk bahasa itu sendiri. Adapun tujuan dari tes bahasa, yang pertama untuk mengetahui apakah tujuan belajar sudah tercapai atau belum. Yang kedua, dapat mengambil keputusan materi apa yang akan diajarkan. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang keempat, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran. Yang kelima, untuk mengetahui dan memutuskan apakah siswa tersebut harus mengikuti remedial atau tidak. Yang keenam, mendiagnosa kesulitan dari siswa itu sendiri. Pendekatan tes bahasa menurut Jiwandono memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, diskret. Yang ketiga, integratif. Yang keempat, pragmatif. Dan yang terakhir ada komunikatif. Untuk bentuk yang pertama, itu ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini hanya berfokus pada tata bahasa dan terjemahan, dipengaruhi oleh metode tata bahasa terjemahan yang menekankan pada membaca sastra dan ketepatan penerjemahan. Bentuk tesnya meliputi penulisan esai soal tata bahasa yang berorientasi, bukan penggunaannya. Pendekatan ini disebut tradisional, tidak didasarkan oleh teori linguistik atau psikologi. Jadi teori ini mengabaikan reliabilitas dan objektivitas tes, serta sangat tergantung pada subjektivitas guru dalam menilai siswa. Pendekatan diskret dalam tes bahasa didasarkan atas paham linguistik struktural yang menganggap bahasa sebagai sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian yang tertata menurut struktur tertentu. Dalam penggunaan tes pendekatan diskret, tes ditujukan untuk mengukur hanya satu unsur dari komponen bahasa. Tes pendekatan diskret diterapkan atas dasar pemahaman yang masih konvensional terhadap bahasa. Pemahaman tersebut menempatkan bahasa terdiri dari 4 kemampuan bahasa dan 4 komponen bahasa. Keempat kemampuan bahasa tersebut adalah: yang pertama, kemampuan memahami wacana lisan. Yang kedua, kemampuan memahami wacana tulis. Yang ketiga, kemampuan mengungkapkan gagasan secara lisan. Yang keempat adalah kemampuan mengungkapkan gagasan secara tertulis. Adapun keempat komponen bahasa yang dimaksudkan dalam konteks pemahaman konvensional yaitu meliputi bunyi bahasa, struktur bahasa, kosakata, dan kelancaran berbahasa. Pendekatan integratif adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai bidang studi dengan menetapkan prioritas kurikuler dan mengidentifikasi keterampilan, konsep, serta sikap yang saling terkait antar bidang studi.
Suyatno membagi pendekatan integratif atas dua macam, yaitu integratif internal dan integratif eksternal. Integratif internal atau terpadu intra bidang studi adalah menyatukan beberapa aspek dalam satu bidang studi. Integratif eksternal adalah menyatukan bahan dari beberapa bidang studi. Misalnya bahasa Indonesia diintegrasikan dengan matematika atau dengan bidang studi lainnya. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan dalam kajian bahasa yang menekankan pemahaman teks atau wacana secara menyeluruh. Pemaknaan suatu tuturan tidak hanya dilihat dari bentuk dan struktur bahasa, tetapi juga dari konteks di luar bahasa. Pendekatan pragmatik menunjukkan bahwa satu tuturan dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Karena berfokus pada penggunaan bahasa secara nyata, pendekatan ini diterapkan dalam pemahaman wacana dengan bahasa yang wajar agar makna dapat dipahami secara tepat. Selanjutnya, terdapat contoh-contoh teks pendekatan pragmatik. 1. Dikte. Dikte adalah tes pendekatan pragmatik yang diperdengarkan atau dibacakan suatu wacana untuk dituliskan oleh orang lain. 2. Tes close. Tes close merupakan tes pemahaman wacana yang mengharuskan peserta melengkapi bagian-bagian teks yang sengaja dihilangkan. Kata-kata yang dihilangkan tersebut berfungsi untuk mengukur kemampuan memahami isi wacana secara utuh berdasarkan konteks. 3. Pemahaman parafrase. Pemahaman parafrase adalah kemampuan dalam tes untuk memilih parafrase yang paling tepat dari beberapa alternatif yang tersedia. 4. Jawaban pertanyaan. Jawaban pertanyaan bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap teks serupa dengan pemahaman parafrase. Tes ini menilai kemampuan kosakata, merangkai kata, menyimak, serta menghubungkan kata satu dengan kata lainnya. 5. Berbicara dan wawancara. Wawancara merupakan bentuk teks yang digunakan untuk menilai kemahiran seseorang, terutama ketika kemampuan kosakata, pengusahaan fonologi, serta keterkaitan antara pertanyaan dan jawaban perlu diuji secara langsung. Selanjutnya, terdapat pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang bertujuan mengembangkan kompetensi komunikatif sebagai fokus utama. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penguasaan kaidah bahasa, tetapi juga melatih 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis secara terpadu. Ciri utama pendekatan komunikatif terletak pada adanya 2 jenis kegiatan yang saling berkaitan erat. Pertama, ada kegiatan komunikatif fungsional, yaitu aktivitas yang melatih peserta didik menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna dan tujuan tertentu. Lalu yang kedua, kegiatan yang bersifat interaksi sosial, yaitu aktivitas yang mendorong terjadinya komunikasi antar peserta didik dalam situasi yang menyerupai penggunaan bahasa di kehidupan sehari-hari. Melalui kedua kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu menggunakan bahasa secara aktif, efektif, dan sesuai dengan konteks komunikasi.